Diduga alami depresi, seorang pemuda di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur mengamuk dan menghancurkan kaca sebuah barbershop. Selain mengamuk, pria tersebut juga melempari pengendara motor dengan pecahan kaca. Tak hanya itu, pelaku juga melukai tubuhnya dengan pecahan kaca. Polisi membutuhkan waktu hingga 2 jam untuk mengamankan pelaku. Diduga pelaku mengalami depresi usai bercerai dengan istrinya. Pelaku sempat akan dibawa berobat oleh pihak keluarga, namun berhasil kabur dan ditemukan mengamuk di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mala. Selamat pagi, Reza. Jadi sebelum mulai saya punya pantun dulu. Silahkan. Naik biang lala sambil makan nasi. Cakep. Reza dan Mala siap menemani pagi Anda. Kamis pagi, meskipun sudah pertengahan bulan ya, saldo semakin menipis, tapi semangat harus tetap penuh. Semangat harus tetap penuh begitu, karena memang rezeki pagi-pagi ini harus dilibas begitu supaya tidak direbut sama orang lain begitu ya. Dan sama penuhnya dengan informasi yang akan kita sajikan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Betul. Ini kita langsung buka saja dengan informasi pertama pemirsa. Ini kerap resahkan warga Bandung maupun pendatang dan wisatawan. Puluhan preman diamankan Kepolisian Resort Kota Besar Bandung dan jajarannya dalam operasi Pekat Pemberantasan Premanisme. Nah, kita lihat pada Rabu siang kemarin, ini puluhan preman yang kerap meresahkan warga Bandung ditangkap dan langsung dibawa ke Mapolres Bandung ya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ada 75 orang yang berhasil diamankan. Ini mereka juga kerap melakukan aksi pemalakan dan juga pungutan liar yang benar-benar meresahkan warga. Puluhan preman tersebut akan diproses lebih lanjut apabila memang terlibat tindak pidana berat, membawa senjata tajam misalnya, mengancam korban, sedangkan yang tidak terbukti sama sekali ini akan dibina terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali dilepaskan. Polisi sendiri akan terus melakukan pemberantasan aksi premanisme di Kota Bandung. Kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk lapor apabila ada aksi premanisme di wilayahnya. Iya. Jadi ada seorang pemuda di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang ditangkap oleh polisi usai melakukan siaran langsung yang melakukan tindak asusila begitu ya di sosial medianya. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku berusia 24 tahun ini sudah melakukan aksinya selama 2 bulan. Pelaku selanjutnya akan menawarkan kencan kepada peminat sesama jenisnya dengan nilai harga mencapai ratusan ribu rupiah. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku antara lain 1 unit ponsel Android dan 1 buah sarung bermotif kotak warna hitam abu-abu oranye. Dari Pasuruan kita beralih ke informasi dari Pamekasan. Seorang bocah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sebelumnya ditemukan tewas, di mana sebelumnya korban ini dikabarkan hilang terseret arus banjir bandang bersama adik kandungnya saat tengah bermain. Jadi pada hari kedua pencarian korban hilang yang terseret arus ini, petugas dibantu oleh masyarakat melakukan penelusuran hingga ke hilir sungai, akhirnya menemukan Muhammad Abdullah yang usianya 12 tahun dengan kondisi meninggal dunia di tepi sungai Kelampar, Kecamatan Propo yang jaraknya sudah lebih dari 5 km dari tempat kejadian. Memang sebelumnya korban diketahui tengah bermain air dengan adiknya di selokan hingga akhirnya terseret arus banjir bandang. Sang adik ditemukan selamat di bantaran sungai, sedangkan kakaknya terseret arus banjir dan ditemukan meninggal.
lagi-lagi kita bilang kalau misalnya lagi banjir, jangan main ke selokan karena memang kita tidak tahu nih tinggi dari selokannya seberapa dan deras airnya juga kadang bisa membawa anak kecil begitu ya terbawa arus hingga tadi sampai 5 km Iya, ya. sering kali terjadi peristiwa seperti ini anak kecil terbawa arus. Kita ke informasi berikutnya, ada anak laki-laki yang berusia 10 tahun dibakar temannya sendiri di Situbondo, Jawa Timur. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah dan juga tubuhnya. Derita pilu menimpa seorang bocah 10 tahun berinisial MG asal Dauhan Situbondo yang dibakar teman bermainnya sendiri. Tragis ya, korban mengalami luka bakar serius dan harus dirawat di RSUD Abdurrahim Situbondo sejak Senin malam. Kondisi mengenaskan dengan luka bakar di bagian wajah dan badan. Saat kejadian, keluarga korban mengaku korban diajak bermain teman-temannya berjumlah 5 orang di sekitar lingkungan rumahnya. Tiba-tiba saat korban ini duduk, satu temannya langsung menyiram spiritus dan disulut api. Beruntung korban segera diselamatkan warga dan dibawa ke rumah sakit. Pihak RSUD menyebut kondisi korban mengalami luka bakar 24% di bagian atas perut hingga ke wajah. Keluarga juga telah melaporkan kejadian ke Mapores Situbondo. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pedagang sayur ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan raya Dusun Karangpandan, Desa Sukolilo Timur, Kecamatan Labang, Bangkalan, Jawa Timur saat perjalanan untuk mengirim sayur untuk makanan bergizi gratis. Jadi awalnya warga mengira korban begal dan jatuh tidak sadarkan diri. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya kekerasan ataupun barang korban yang hilang. Jadi nggak ada, barangnya masih ada semua ya. Warga kemudian melaporkan kepada Polsek Sukolilo bahwa ada mayat tergeletak di pinggir jalan. Pihak kepolisian juga langsung mendatangi TKP bersama Puskesmas Labang untuk melakukan evaluasi korban ke rumah sakit, evakuasi maksud kami ya, ke rumah sakit Syam Rabu Bangkalan. Keluarga yang meyakini korban meninggal karena kelelahan, kemudian menolak untuk dilakukan otopsi dan berkeinginan untuk segera memakamkan korban. Seperti biasa pagi-pagi kita akan pantau dulu nih bagaimana arus lalu lintas pagi ini di Kamis pagi, apakah macet atau tidak. Sudah ada rekan Bribtu Eklesia NTMC Polri di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Silahkan Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Reza dan Mala. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Tampak cukup ramai dari berbagai arahnya dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Senen dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup ramai dengan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku serta selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Tebet ataupun dari arah Senen yang akan berbelok ke arah Klender ataupun Duren Sawit pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan banyaknya angkutan kota yang menaikturkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan juga di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga kami mengingatkan bahwa adanya sistem ganjil genap yang berlangsung pada pagi hari ini di mana kendaraan yang dapat melintas ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 196 kasus laka lantas yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat dan 277 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut
69% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Mala. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia, informasi lalu lintas pagi ini di hari Kamis masih tampak lengang ya. Jangan gentar untuk berangkat kerja. Betul, pergi ke Malaysia sambil makan nasi. Cakep. Bribtu Eklesia, salam presisi. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi kami hadir dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Di antaranya nanti akan ada pidato Presiden Prabowo yang mengatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Sesaat lagi, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo kembali menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo menyebut perjuangan kemerdekaan Palestina bisa diraih bila semua negara-negara Islam bersatu. Prabowo pun mengajak seluruh anggota PUIC agar bersatu dan menaruh tujuan yang sama demi majunya umat Islam. DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang Parlemen OKI yang berlangsung tanggal 12 hingga 15 Mei 2025. Forum dihadiri para ketua dan anggota parlemen negara-negara anggota PUIC serta sejumlah negara dan organisasi pengamat. Beberapa hari yang lalu saya punya kehormatan berbicara di hadapan parlemen Turki di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina. Sudah tiba waktu. Jangan kita jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina memerlukan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili bersama. Masih informasi terkait agenda Presiden, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Brunei Internasional pada Rabu 14 Mei 2025 pagi. Prabowo tiba di Brunei dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Prabowo diagendakan akan menerima bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati dari Sultan Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Dalam kunjungannya ke Brunei Darussalam, Presiden turut didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ada Menko Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding.
Tim. Udah turun dia. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini publik tengah menyoroti soal pengerahan pasukan TNI nih untuk menjaga Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menekankan pengamanan yang diberikan oleh TNI tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihaknya. Pengamanan oleh TNI ini juga hanya bersifat fisik seperti aset gedung dan sebagainya. Proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dipastikan akan tetap independen. Sebagai bukti, Harli mengungkapkan bahwa kejaksaan ini tetap menangani kasus-kasus yang bersinggungan dengan sipil dan militer secara koneksitas. Ditambah lagi sudah ada MOU dengan TNI yang salah satunya membahas seputar dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Sebenarnya bentuk perbantuan atau dukungan pengamanan yang diberikan oleh teman-teman dari TNI di institusi kita sesungguhnya tidak ada kaitan dengan proses pelaksanaan tugas fungsi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan yang dilakukan oleh TNI itu lebih bersifat kepada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset gedung, ya. Nah, sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas fungsinya, tentu kami melakukan itu secara independen, ya. Ya, pemirsa, ini memang publik tengah menyoroti ya, bagaimana TNI melakukan penjagaan di kejaksaan. Betul. Nanti kita akan bahas dengan Kapus Penkum TNI, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini kita bahas mengenai publik nih yang tengah menyoroti soal pengerahan pasukan TNI untuk menjaga Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menekankan pengamanan yang diberikan oleh TNI tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihaknya. Pengamanan oleh TNI juga hanya bersifat fisik seperti aset gedung dan sebagainya. Proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dipastikan akan tetap independen. Sebagai bukti, Harli mengungkapkan kejaksaan tetap menangani kasus-kasus yang bersinggungan antara sipil dengan militer secara koneksitas. Ditambah lagi, sudah ada MOU dengan TNI yang salah satunya membahas seputar dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Harli menambahkan dalam undang-undang mengatur TNI dapat memberikan dukungan maupun bantuan pengamanan terhadap aset dan objek vital strategis. Kejaksaan pun dinilai sebagai objek strategis yang termasuk di dalamnya. Dan untuk membahas mengenai hal ini, kita sudah terhubung dengan Maijen TNI Christomay Sianturi, Kapus Pen TNI. Selamat pagi, Maijen Christomay. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Semoga selalu sehat. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Ya Pak. Baik, Pak Christo, ini kan menjadi perbincangan di publik begitu ya. Masyarakat menanyakan mengenai apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat, apa sebenarnya urgensinya ada pengerahan pasukan TNI untuk menjaga di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri? Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan dulu sih kenapa ada dukungan bantuan personal TNI ke Kejaksaan. Itu kita berangkat dari pertama adalah Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tentang penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan. Kemudian kita berangkat dari Perpres nomor 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di dalamnya adalah pembentukan organisasi Jampitmil di Kejaksaan Agung dan Aspitmil di Kejaksaan Tinggi. Kemudian juga kita lihat lagi Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 sebagai revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di situ ada tugas TNI di pasal 7 ayat 1-nya adalah tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara
mempertahankan keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara. Itu di pasal 1-nya. Kemudian kita lihat di pasal 2-nya, pasal 7 ayat 2-nya, tugas MSP, ada situ mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian ada membantu pemerintah di daerah. Nah, kemudian kita lihat lagi pasal 47-nya. Pasal 47 adalah penempatan prajurit aktif di Kejaksaan RI. Kemudian kita lihat bahwa ada nota kesepahaman antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI yang dimulai sejak tahun 2018. Dalam nota kesepahaman KERMA /17 /4 Romawi /2018 tentang kerjasama peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Kemudian diperbarui lagi dengan kerjasama tahun 2020 NIK /21 /11 Romawi /2020 TNI. Perubahan atas nota kesepahaman tahun 2018. Kemudian lagi diperbarui lagi dalam nota kesepahaman nomor NK /6 2023 TNI tahun 2023 ya, tentang kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Di dalam nota kesepahaman itu ada 8 poin atau ruang lingkup yang diatur. Salah satunya adalah dukungan bantuan personel kepada kejaksaan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kejaksaan. Nah, kita berangkatnya dari situ. Jadi kalau ada yang menanyakan apa dasar hukumnya, bagaimana pengaturan tentang perbantuan personel TNI di kejaksaan, kita berangkat dari sana, Mas. Jadi tidak ada karena ada sesuatu yang genting harus, tapi memang adalah pengejawantahan atau pengimplementasian dari MOU atau nota kesepahaman yang telah dibuat oleh kejaksaan dengan Panglima TNI. Demikian, Pak. Ya, Pak Christome. Begini Pak, banyak pihak yang menilai dan punya kekhawatiran bahwa keberadaan unsur TNI di institusi hukum ini bisa menimbulkan kesan intimidatif dan juga konflik kewenangan. Tanggapan TNI seperti apa? Ya, itu kan terlalu berlebihan lah kok intimidatif. Wong kita membantu kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsinya, menjaga kantornya, menjaga agar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kekuatan-kekuatan yang memang yang membutuhkan keahlian TNI untuk melawannya, gitu, kekuatan bersenjata misalnya, gitu. Jadi nanti juga tapi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kejaksaan atau Kajati dan Kajari. Dalam ST itu yang sudah beredar itu disebutkan bahwa misalnya Kajari itu bisa meminta bantuan personel TNI sebanyak 1 regu atau 10 orang. Kemudian Kajati bisa meminta bantuan dukungan personel TNI sebanyak 1 peleton atau 30 orang. Itu untuk mengakomodir, jadi maksimalnya. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan untuk bantuan personel, misalnya kan masing-masing Kajari dan Kajati ini kan menghadapi ancaman, menghadapi tugas yang berbeda-beda yang sedang ditangani oleh mereka. Jadi kalau merasa tidak perlu ada bantuan, ya tidak masalah, gitu ya. Kita hanya mengakomodir tadi. Kalau memang ada butuh, berarti sudah ada dasar hukumnya, ada dasar sudah perintahnya untuk membantu ke sana, gitu ya, membantu kejaksaan, gitu ya. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada kebutuhan dari masing-masing Kajati dan Kajari. Jangan langsung, 10 kali 514 kabupaten kota, berarti ada 5.100. Tidak begitu cara berpikirnya. Jadi kalau memang butuhnya cuma 2, ya 2 kita bantu. Kalau 3 kita bantu, gitu ya. Jadi kalau ada rasa intimidasi, intervensi hukum, apalagi intervensi, tidak ada di situ. Tetap kejaksaan melaksanakan fungsinya. Kami TNI hanya membantu mengamankan, sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kejaksaan, ya tidak lagi pada ancaman kepada para jaksa. Ya, kalau saya melihatnya justru ini ada 2 efek, Mbak. Jadi yang pertama adalah efek preventif atau deterrence, artinya orang-orang yang memang berniat mengganggu kejaksaan, ya dia harus berulang ulang karena apa? Di situ ada TNI terlibat dalam mengamankan kejaksaan. Kemudian apabila memang ada kejaksaan Kajari sedang menangani kasus-kasus memang kelas kakap misalnya yang memberikan ancaman atau intimidasi kepada para jaksa, ya sudah ada pasukan TNI di situ yang membantu untuk mengamankan, gitu. Jadi termasuk juga misalnya ada oknum TNI kah misalnya yang di belakang kasus-kasus tadi, karena kita kan ada Jampitmil, perkara-perkara koreksitas, dan sudah ada pasukan TNI di sana untuk membantu kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi, Mbak. Demikian, Pak. Oke, berarti apakah memang sejauh ini banyak intimidasi yang dilakukan, dan kalau kita bicara mengenai MOU, apakah tugas dari personil TNI yang akan ditugaskan di sana juga sudah dituliskan di sana, Pak?
Ya, jadi kan kita melihat kebutuhan masing-masing kejaksaan. Kalau misalnya apa ancamannya, silakan tanyakan ke kejaksaan gitu ya. Kami TNI hanya mengimplementasikan atau pengejawantahan dari apa yang sudah ditulis dalam kesepahaman antara Panglima TNI dengan Jaksa Agung gitu ya. Di situ ada dukungan bantuan personel kepada kejaksaan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Nah, kita melakukan itu. Jadi ketika misalnya kejaksaan butuh personel TNI dalam rangka mengamankan kantornya, karena misalnya di kantor kejaksaan itu ada file-file berkas-berkas yang memang penting karena sedang menangani kasus-kasus perkara yang kelas tinggi misalnya sampai triliunan gitu ya, sehingga ada ancaman kepada para jaksa, ya sudah bisa TNI memberikan bantuan kepada para jaksa tadi. Nah, tapi kan masing-masing kejati kan berbeda-beda tingkat kasus yang ditanganinya gitu, Mbak. Ya, Pak Christo, bahkan di Telegram Kasat yang terbaru akan ada pengiriman 1 peleton di tingkat Kejati dan 1 regu di Kejari. Ini bagaimana nanti teknis pelaksanaannya dan akan diberlakukan secara nasional kah seperti ini? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan di awal, Mbak. Kajari bisa meminta bantuan dengan kekuatan 1 regu atau 10 orang. Kajati bisa meminta bantuan dukungan personel dengan kekuatan 1 peleton, 30 personel gitu ya. Tetapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kajati dan Kajari. Oh, Kajari A, kami tidak butuh dukungan bantuan personel karena masih landai-landai saya dan tidak menangani kasus-kasus besar gitu. Ya tidak usah. Oh, saya butuh, misalnya Kejati Jakarta, saya butuh karena saya menangani kasus-kasus kelas kakap yang melibatkan kasus korupsi sampai triliunan dan ada intimidasi terhadap para jaksa-jaksa kami. Kami butuh bantuan kemampuan personel TNI. Nah, kita kirimkan itu. Tapi tadi sudah ada koridornya. Maksimal 10, maksimal 30. Misalnya. Nah, jadi kurang dari itu tidak ada masalah gitu. Tapi memang dibicarakan dengan kejaksaan tadi. Makanya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Kajati dan Kajari. Oke, berarti bisa dibilang sejauh ini pengamanan sebelum adanya MOU tadi begitu ya, tidak begitu maksimal ya Pak ya? Ya, artinya kan ini kan kerjasama sudah sejak tahun 2018 sampai hari ini. Dan kalau memang nanti pihak TV One mau cek misalnya di Kajati Jakarta, kan itu memang sudah ada. Saya silakan ditanyakan dengan Pamdal Kejaksaan. Sudah ada tidak pasukan TNI di situ atau anggota TNI? Sudah ada sejak 3 tahun yang lalu di situ gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, sekarang kenapa berdamaikan sekarang gitu ya? Sementara kita bergerak sesuai dengan nota kesepahaman dan undang-undang tadi. Tidak ada masalah salah satu itu. Ya, apakah sampai saat ini pihak Kejari dan Kejati di sejumlah daerah sudah mengirimkan permohonan bantuan pengamanan kepada TNI, Pak? Ya, nanti kan masing-masing Kajati, Kejari akan berkoordinasi dengan pimpinan kewilayahan di sana. Ada Dandi, misalnya ada Danrem di sana ya, untuk menyampaikan atau pengejawantahan implementasi dari nota kesepahaman itu bahwa mereka butuh bantuan personel sekian orang. Nah, nanti barulah dikirimkan. Nah, para Dandim, para Dandim pasti akan melaporkan kepada atasan langsung, kepada Pangdam, Pangdam melaporkan kepada Angkatan Darat, Angkatan Darat melaporkan kepada Mabes TNI, sejumlah berapa pasukan yang diperbantukan di masing-masing Kejari atau Kejati tadi. Ingat tadi kan ada 514 kabupaten kota, kemudian ada 38 Kajati atau 30 provinsi, nanti kan tinggal kita rekap berapa kebutuhannya. Tadi saya sampaikan misalnya kayak Jakarta, itu sudah ada 4 personel di sana. Ya udah 4, misalnya kalau memang butuhnya yang 4, ya 4 gitu Mbak. Jadi jangan dihitung bahwa 30 kali 38, 514 kali 10, enggak begitu sistem kerjanya gitu Mbak. Baik, Pak Christo, kalau nanti misalnya atau yang sudah berjalan begitu ya, dari mana? Apakah TNI AD, TNI AL, TNI AU, atau ketiganya begitu yang dikerahkan di sana, Pak? Ya, ST dari Panglima TNI bisa kepada ketiga matra. Kan di situ apabila satuan kewilayahan kekurangan pasukan, kekurangan anggota, bisa meminta bantuan dari Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, gitu ya. Yang utama dulu Angkatan Udara dulu, tapi kalau memang butuh bantuan pasukan lagi dari laut dan dari udara. Di situ sudah tertuang dalam instruksi koordinasi ST-nya. Ya Pak Christo, apakah ke depannya format atau nota kesepahaman ini juga akan direplikasi untuk lembaga sipil lainnya selain kejaksaan, misalnya KPK atau kementerian? Ya, artinya kan
ini adalah sinergitas antara kelembaga dan antar kementerian, antara KL gitu ya Mbak ya. Jadi siapapun lembaga, kementerian yang ingin membutuhkan bantuan dari TNI pasti membuka diri kok. Ini bukan yang pertama kali. Ingat dulu pernah juga KPK menandatangani kerjasama seperti ini dengan TNI. Zamannya Pak Abraham Samad ya sebagai ketua KPK-nya pada saat Laksamana Pak Agus. Nah, sudah pernah, kemudian misalnya BNPB meminta bantuan personel TNI dalam rangka bencana, kan sudah sering kita lakukan, gitu ya. Termasuk kementerian-kementerian lagi, Kementerian Pertanian, misalnya KLHK, misalnya, membutuhkan bantuan personel TNI dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugasnya, sudah kita lakukan juga itu. Jadi ini kan tidak ada permasalahan untuk itu selama untuk bangsa dan negara TNI siap membantu. Gitu Pak Kirina. Baik, Pak Christo, biasa saja kasus-kasus seperti apa yang membutuhkan bantuan dari personil TNI ini? Ya, saya rasa kan pasti kenapa butuh bantuan personil yang memiliki kemampuan atau skill yang dimiliki oleh prajurit TNI adalah kasus-kasus misalnya yang besar, yang artinya bisa memberikan ancaman atau intimidasi kepada prajaksa, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Kalau nggak menggunakan kekuatan bersenjata kan ya ngapain butuh bantuan dukungan personel TNI gitu ya. Pasti misalnya ditenggarai bahwa ini kasus narkoba besar misalnya, di situ ada ditenggarai punya seperti kayak di Filipina kan jaksa mati ditembak, di Kolombia jaksa mati ditembak. Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira ya mungkin menurut pertimbangan kejaksaan perlu bantuan kemampuan yang dimiliki oleh prajurit TNI gitu ya. Tapi kan kalau misalnya hanya masalah kecil dan hanya masalah sipil biasa, misalnya yang komplain ke kejaksaan atau misalnya demo kejaksaan, ya kan bukan pasukan TNI nanti yang lanjut. Kita juga akan membekali SOP kepada atau standard operating procedure kepada pasukan atau prajurit-prajurit kita yang akan bertugas di kejaksaan. Bagaimana cara rule of engagement-nya dengan apabila terjadi eskalasi seperti yang saya demikian, Mas. Ya, satu lagi Pak Christo, apakah prajurit-prajurit yang ditugaskan untuk menjaga kejaksaan ini diberikan pembekalan khusus begitu untuk mengetahui batasan dalam menjaga lembaga sipil? Kan tentunya berbeda ketika menjaga kedaulatan negara begitu Pak. Iya, pasti dong. Kita membekali mereka dengan rule of engagement, kemudian standard operating procedure. Bagaimana kita engage dengan apabila terjadi eskalasi yang tadi sudah kita sampaikan, gitu ya. Bagaimana misalnya ada serangan bersenjata kepada kejaksaan, misalnya kepada jaksa, justru sudah nanti itu akan kita sampaikan secara teknis dan detail kepada polisi sehingga mereka juga tidak salah dalam bertugas dan bertindak, gitu Pak. Itu pasti kita bekali nanti Pak. Baik, terima kasih Maijen TNI Christo Mesianturi, Kapus Pen TNI atas informasi dan waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali, Pak Christo. Baik, selamat pagi Mas, Mbak. Sukses selalu. Baik, dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, namun kita akan kembali dengan bahasan utama kita. Ya, apa nih Reza? jadi ini mengenai aparat kepolisian yang memang gencar melakukan aksi bersih-bersih praktik premanisme. Perbincangannya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Beberapa waktu terakhir, aparat kepolisian gencar melakukan bersih-bersih praktik pemerasan dan aksi premanisme. Hal ini menyusul maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat ormas yang semakin meresahkan. Di Jakarta, Polda Metro Jaya melakukan operasi berantas untuk mengamankan warga dari aksi premanisme. Polda Metro Jaya turun langsung ke warga dan para pedagang di Pasar Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksi penanggulangan aksi premanisme ini, 22 orang pelaku premanisme berhasil diamankan petugas. Selain itu, petugas juga turun langsung ke para pedagang untuk mencari informasi adanya gangguan premanisme pada para pedagang di Pasar Kembangan. Kepolisian pun juga membuka layanan pengaduan untuk warga jika ada gangguan premanisme. Tidak hanya di Jakarta, Polda Jawa Timur juga melakukan penyisiran dan penyuluhan pada masyarakat langsung di kawasan wisata dan kawasan industri.
78 personil Polda Jawa Timur dan Brimob, Samapta dan Reserse Kriminal diterjunkan dalam operasi Pekat untuk mencegah tindak premanisme yang resahkan warga dan mengganggu iklim usaha di kota Surabaya. Operasi diawali dengan menyusuri area tempat wisata. Area kawasan industri pun tak luput dari kepolisian untuk memastikan kawasan industri bebas dari aksi premanisme. Tim TV One mengabarkan. Rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima, mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Ya, mereka memungut uang bulanan yang disebut sebagai uang pangkal. Kemudian ada yang memungut harian dengan alasan uang kebersihan. Yang ketiga, memungut harian dengan alasan uang untuk listrik. Ya pemirsa, kita sudah menyaksikan bagaimana tadi pengantar terkait dialog utama kita hari ini terkait dengan pemberantasan premanisme. Yang faktanya ternyata sejumlah preman yang ditangkap oleh aparat terafiliasi dengan ormas. Iya, ada dua tadi yang disebutkan ya, ada inisial F, inisial G, dan juga Karang Taruna begitu. Nah, berarti bukan hanya wacana atau isu semata selama ini, sudah menjadi fakta karena polisi sendiri yang mengatakannya. Kita akan membahas terkait dengan tema ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Pagi, Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, mungkin mau ke Pak saya Sugeng mau dulu. ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, tadi sudah dikemukakan ya, ada oknum dari inisial F, G, dan juga Karang Taruna. Begitu tanggapan Pak Sugeng dulu seperti apa nih? Gini ya, saya malah udah berapa kali diwawancara ini, sekarang saya malah lebih berpikirnya lebih dalam nih. Ya begini loh, kalau preman itu kan sebetulnya street crime. Ya, street crime itu bisa ditangani padahal setingkat polsek saja. Ya, seperti tadi Pak Arianto bilang sama saya. Tapi sekarang pemerintah atau negara mengkonfirmasi yang tadinya street crime setelah berlindung di balik ormas, dia menjadi hampir setara dengan negara. Kenapa? Tanda-tandanya. Yaitu negara melihat dan mau menyelesaikan masalah preman ini dengan membentuk satgas lintas lembaga dan kementerian. Jadi udah urusannya negara. Loh kok jadi begitu? Ya, levelnya udah tadinya street crime menjadi politis. Nah, satgas ini kan tidak akan bisa lama, ya, tidak akan bisa lama. Kalau kemudian preman-preman ini mereka atau ormas itu kemudian semua tertib sekarang, kan yang ditindak hanya di lapangan. Bagaimana ormas ini kemudian tiarap tertib? Satgas nanti sudah selesai, mereka muncul lagi. Nah, penyelesaiannya gimana? Saya menduga ini penyelesaiannya politis. Ya, penyelesaian politis adalah pemberian konsesi. Jadi, konsesi seperti apa, Pak Sugeng? Ya, konsesi supaya mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan. Yang paling mudah dan sangat besar konsesinya itu adalah konsesi keamanan. Pekerjaan-pekerjaan pemberian jasa keamanan. Oke, berarti masalahnya benar-benar kompleks ya, karena ada masalah politik di sana, masalah ekonomi juga, iya, betul. Pencarian penghasilan nah, gitu itu ya. Makanya yang mengapa Satgas ini perlu dibentuk harus dijelaskan ini oleh pemerintah. Seserius itu kenapa dari bacaan pemerintah. Kita sebagai masyarakat kan harus tahu. Wah, kalau street crime mah kita tutup mata udah polsek bisa tangkap udah bisa. Iya. Mungkin saya mau tanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah dengan pembentukan Satgas ini diakui bahwa tidak efektif nih pemberantasan premanisme selama ini oleh aparat keamanan?
Itu boleh saja mempunyai penafsiran kayak gitu ya. Tapi kalau saya ingin menerangkan mengapa pakai pembentukan Satgas ini ya, itu saya melihatnya dari sistem penanggulangan Kamtipmas. Gangguan Kamtipmas itu kalau keadaannya masih agak normal-normal, maka diantisipasi dengan namanya kegiatan rutin, patroli dan sebagainya biasa. Tapi kalau sudah meningkat sedikit, kita pakai pola namanya kegiatan yang ditingkatkan, Giatkat namanya. Nah kalau sudah masif, kita launching operasi. Itu step-step daripada cara penunggalangan gangguan Kamtipmas itu yang terjadi seperti itu. Nah untuk preman ini kenapa kok kemudian dibikin Satgas yang lintas sektoral itu? Karena sudah sangat masif sekali kan. Dan tepat ini dibikin kayak gitu. Dan ini kan terafiliasi dengan Ormas. Kalau terafiliasi dengan Ormas, saya ingin terangkan begini. Ini intinya adalah premanisme yang merajalela. Preman zaman dulu itu kalau dia memalak atau minta apa, itu preman akar-akarnya kan orang nyari kerjaan ya. Orang nyari kerjaan itu paling gampang keamanan kan ya, karena dia itu. Nah, dulu preman itu tumbuhnya karena orang mencari pekerjaan susah sehingga dia ingin bebas kan. Bergerak apa boleh, apa-apa maunya boleh, itu mah namanya preman. Zaman dulu preman kalau malak itu, Pak, saya preman loh. Kalau lu enggak ini, saya nggak takut hukum kan gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang pasca reformasi saya mati itu ya. Preman itu kalau malak itu saya LSM nih. Gitu. Berhak untuk ini. Jadi sekarang ini Ormas dipakai oleh preman, aktivitas premanisme itu untuk apa? Supaya dia lebih ditakutin gitu. Di zaman sekarang kan kalau yang namanya LSM kan sudah mewakili rakyat seakan-akan kayak gitu. Nah, jadi sekarang Ormas yang sekarang ini ditunggangi oleh aktivitas premanisme itu. Jadi kita nggak boleh kemudian sasarannya kok ormas-ormas yang berafiliasi, bukan itu, tapi oknum-oknum itu ya yang mengaku dirinya ormas itu sehingga gitu. Jadi kita mesti pilah-pilahkan gitu. Oke. Tapi intinya ya, yang namanya premanisme itu adalah kegiatan yang maunya bebas, nggak takut hukum gitu, dan intinya mencari setoran lah kasarannya kayak gitu. Oke, Pak Haryanto, kalau misalnya kita bahas mengenai waktu begitu ya, kenapa sekarang begitu? Apakah memang masalahnya sudah begitu besar, tidak bisa ditanggulangi lagi atau seperti apa? Ya karena kenyataannya masif sekali kan. Dan ini juga kegiatan polisi yang selama ini tidak efektif menurut saya. Kalau polisinya efektif ya tuh ya, preman kecil-kecil itu sudah ditekel oleh para kapolsek itu. Tapi karena selama ini dalam tanda petik terbiarkan ya, pembiaran, ada kejadian sana sini tidak cepat ditindak gitu ya. Akibatnya di mana-mana terjadi. Jadi terbiarkan atau terpelihara begitu? Terbiarkan itu ada banyak definisinya, Pak. Terbiarkan itu karena begini, mungkin tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena korban nggak berani lapor. Nah, kalau sekarang kan ada medsos ini, diviralkan, jadi otomatis kan diketahui gitu ya. Yang kedua, terbiarkan itu mungkin dari aparatnya merasa wah sana premannya banyak sehingga saya nggak mampu, sehingga dia tidak sengaja tidak cepat-cepat melakukan karena kekuatannya tidak sama. Nah yang terakhir itu tadi mungkin ada kolusi juga Pak, kesana kan dari ini polisinya dapat bagian atau aparatnya dapat bagian, itulah yang terjadi. Jadi intinya ya, premanisme itu bisa merajalela karena terbiarkan itu tadi. Terbiarkan oleh masyarakat maupun terbiarkan oleh aparat. Dua gitu. Nah masyarakatnya itu kenapa membiarkan? Karena nomor satu ya, dia kalau jadi korban takut mau lapor. Yang kedua, tidak ada waktu. Yang ketiga, dia tidak percaya kalau lapor juga nggak akan ditangani oleh polisi, bahkan dia masyarakat. Nah itulah ya. Jadi premanisme itu merajalela karena yang kejadian-kejadian itu tidak ditangani secara cepat sehingga makin lama makin masif. Nah sekarang ini dengan adanya pemberitaan itu jadi masif sekali, ya pasti pakai operasi. Saya udah pasti jawabannya pasti operasi. Nah kenapa melintas ya? Saya tambahkan ya. Kenapa harus sampai kelintas? Premanisme itu teorinya ya ada 5 strategi yang kita lakukan. Yang paling depan adalah penegakan hukum. Yang kedua pencegahan. Yang ketiga pembinaan supaya orang ini tidak ini ya gitu. Kemudian yang keempat koordinasi. Yang kelima adalah ini yang paling berat, menghilangkan akar masalah.
Jadi kalau kita mau preman itu tidak ada, ya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai dengan manusia Indonesia yang banyak ini. Kalau itu tersalurkan dengan baik, nggak akan dia jadi preman. Ujung-ujungnya ekonomi ya. Iya, jadi 5 itu kalau kita mau mengatasi preman ya 5 ini harus dikerjakan gitu. Tapi tidak, nomor 1 operasi ya tetap harus dilaksanakan juga. Tapi harus ada pencegahan, pembinaan, koordinasi, dan hilangkan akar masalah itu. Baik, saya mau ke Pak Sugeng kembali. Iya. Pak Sugeng, apakah Anda sepakat dengan Pak Haryanto bahwa ini karena adanya pembiaran, baik itu pembiaran oleh aparat maupun pembiaran oleh masyarakat? Setuju, ya. Tadi sudah dijelaskan itu saya sangat setuju. Problemnya ya, kalau tadi sekarang dengan operasi besar-besaran, Pak Haryanto satu Polres itu bisa menahan berapa kapasitas? Paling kan 300 ya. Ya. Kalau kemudian preman yang ditangkap 1000, mau ditaruh di mana? Ya, itu risiko. Itu kan satu ya. Dan ini risiko ini masih diperhatikan oleh negara juga. Iya, makanya ini makanya teruskan. Analisisnya harus lebih dalam lagi gitu. Ya. Ada ormas menyatakan punya 2 juta anggota. Iya. Terus kalau mereka kemudian udah 1 juta anggota kita biar ditangkap aja. Hah? Bagaimana? Mau diapain ya? Iya. Nah, ini yang saya bilang ya. Kalau yang saya bilang harus dijelaskan ada apa sih sebetulnya kok persoalan preman menjadi level negara, bukan level polisi penyelesaian sebagai street crime, ya, tapi menjadi level negara. Ini ada apa ini, ya? Saya pun sedang mencari tahu. Yang kedua, informasinya kan terkait dengan adanya investor yang udah muncul tuh BYD ya, perusahaan mobil listrik Jawa Barat diganggu ya. Kalau itu kan ya katakanlah ada komplain dari negara atau dari investor, negara pihak investor, ya diatasi yang ganggu aja. Tapi ini dibentuk Satgas ya. Ini yang nggak bisa dipahami. Kalau dulu ada Satgas Judi Online, itu karena lintas negara nih. BIN perlu dong, ya kan? Kemudian Kominfo perlu dong, polisi perlu dong. Lah kalau preman ini di depan mata ini street crime, tapi menjadi menjadi masalah politis. Seakan-akan kita ini nanti kok negara terancam preman, ya. Dan apakah akan ditindak, saya bilang tadi, kalau 1 juta orang anggotanya suruh masuk ke penjara, apa nggak pusing negara? Oke, solusi terdekatnya apa? Apakah memang harus ada audit internal dari ormas-ormas sendiri? Karena kan untuk membentuk ormas kan harus mendapatkan surat izin begitu. Saya mau bukti dulu, mau bukti kinerja Satgas. Untuk melihat arah Satgas seperti apa, ya. Yaitu kalau menurut saya, jangan cecere-cecerenya yang ditindak. Langsung pada pimpinan pusatnya, ya, ini akan berpengaruh nggak dengan bawah? Kemudian ormas yang dinilai memang mengganggu, ya, mengganggu ketertiban, dilakukan treatment berdasarkan Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, kasih peringatan, kemudian kalau tidak bisa dicabut badan hukumnya atau status terdaftarnya. Badan hukumnya oleh Menteri Hukum, status terdaftarnya oleh Mendagri, ya, supaya tidak ada payungnya nih, ya. Jadi menjadi street crime kembali, gampang ditindaknya. Itu dulu nih. Kalau saya nggak yakin akan dilakukan tindakan kepada ormas besar ini, ya. Karena apa? Ini ada sejarah, pimpinannya punya sejarah keterkaitan dengan mengklaim, ya, Pak Presiden katanya. Itu klaim sepihak. Klaim sepihak. Tapi kan juga dia ketemu bisa sekelas pimpinan ormas bisa ketemu presiden ke-7 kan. Ini udah politis nih. Ketemu juga dengan tentara-tentara, bahkan dihormati. Nah, kita rakyat gimana nih nonton begini fenomena ini, bingung saya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Sugeng. Apakah ini pemberantasannya dengan menangkap oknum-oknum atau individu-individu yang melakukan kriminal gitu, atau harus dibenahi nih organisasinya? Tapi kita jeda terlebih dahulu, sesaat lagi pemirsa. Bingung, saya juga bingung.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan melihat dulu bagaimana kondisi di lapangan ya. Sudah ada Novan Zam di Pasar Keramat Jati. Di sana, Novan, apa tanggapan masyarakat mengenai kasus premanisme yang merajalela begitu? Ya, mengenai pendapat pedagang yang ada di Pasar Induk Keramat Jati ini, nanti kami akan menanyakan langsung kepada pedagang yang ada di sini. Namun bisa dikabarkan bahwa seperti inilah kondisi Pasar Induk Keramat Jati pada pagi hari ini, di mana sesuai pada hari-hari yang sudah ada dilaksanakannya aktivitas jual beli di Pasar Induk Keramat Jati ini. Dan langsung saja kita menanyakan pendapat kepada pedagang tentang hal-hal yang sedang viral di belakangan ini. Bagaimana dengan Bang siapa? Bapak Bulong. Dengan Pak Bulong. Pak, gimana Pak pendapatnya tentang yang baru-baru ini terjadi Pak? Jadi ya selama ini saya yang lihat dari semalam ya kan, hanya cuman sekedar omongan dari mulut ke mulut ya kan. Kalau ibaratnya Pasar Keramat Jati Induk ini sebenarnya sih ibaratnya masih memanas karena belum tahu sebabnya gimana kenapa ya kan. Ya makanya kita cuma hanya dengar omongan gitu doang, makanya kalau buat selanjutnya kita nggak tahu karena posisi kan kita nggak ada di TKP. Katanya sempat ada sweeping dari pihak kepolisian dan juga TNI, bagaimana Mas? Ya emang ada sweeping dari malam ini dari Jata Trans, dari Polda Metro Jaya, dan semua bergabung dengan security sama RT RW. Itu kita juga nggak tahu kan karena sweeping kan beda lapak, karena ini kan lapak los sayuran bukan lapak los buah. Pokoknya yang di sweeping tuh semalam lapak los buah sama lapak singkong. Itu dari kantor dia langsung menuju ke los singkong gitu loh. Mas, kalau tentang pendapatan yang biasanya diraup oleh ormas itu sendiri, tahu nggak ya Mas? Jadi gini loh Mas, kalau buat pendapatan kayak juru parkir itu kita kadang-kadang kurang tahu juga karena kan kita nggak bisa setiap hari nanya tukang parkir sekian dapat berapa kan nggak tahu. Paling kalau emang ibaratnya dapat gede itu kan karena dari kayak ngepakin. Terus kalau ibaratnya ngarepin buat kayak motor dong tuh kayak paling 2.000, 3.000 lah. Itu kan juga pendapatan nggak terlalu gede kan kalau buat ngarepin motor doang. Nah makanya kan kita yang tahu cuma itu doang kok. Kalau setoran-setoran dari pedagang tau nggak Mas? Kalau ibaratnya setoran pedagang itu nggak tahu. Itu hanya yang tahu cuma hanya bos kita doang. Itu yang buat naik dana ke petani. Kalau kita kan hanya sebagai anak buah kan cuman ibaratnya gimana caranya dagangan itu habis. Begitu doang saya tahu. Tapi kok Abang setuju nggak Bang kalau dari pedagang-pedagang PKL ini ditertibkan lagi? Kenapa? Setuju nggak kalau pedagang... Setuju ya Bang kalau pedagang-pedagang di PKL ini atau pedagang kaki lima ini ditertibkan? Tapi kita sih gimana ya, karena kan emang penyebabnya itu gimana ya, yang lapak dalam itu kan emang bayarnya gede. Jadi kemarin gara-gara ada demo itu, jadi ada yang iri, ada yang enggak. Jadi kenapa kok pedagang kaki lima yang diurusin, kenapa yang benar-benar bayar lapak gede kok digusur gitu loh. Terima kasih Bang. Kita akan bergeser ke narasumber yang selanjutnya. Ya, di sini juga salah satu pedagang yang ada di Pasar Induk Keramat Jati. Dan Bang, jadi dengan Bang siapa? Abang Agis. Ya Bang, gimana Bang? Apakah Abang setuju kalau premanisme di pasar ini harus ditertibkan lagi Bang? Setuju. Harus untuk Pasar Keramat Jati harus banyak-banyak kebijaksanaannya aja buat pedagang, buat ya semuanya deh kaki lima diatur-atur aja biar semuanya sama-sama enak, biar sama-sama ngerti lah. Udah segitu aja. Oke, kalau dari Abang sendiri kira-kira tarikan-tarikan atau pendapatan yang ditarik oleh ormas ini memberatkan pedagang kaki lima nggak ya kira-kira? Ya memberatkan pedagang kaki lima Mas. Untuk satu orang kan 300 ya. Untuk pedagang kaki lima kan bukan 1 sampai 10. Mungkin ada 100 orang yang pedagang kaki lima yang mangkal. Itu diambil tarif satu orang yang dagang itu 300. Ya. Jadi kurang lebih
Bapak setuju ya tentang premanisme ini yang terus mengutip pedagang kaki lima ini untuk ditertibkan? Ya, setuju udah. Udah segitu, terima kasih. Ya, jadi memang pedagang-pedagang yang berada di Pasar Induk Kramat Jati ini setuju untuk dagangan-dagangan yang mereka jual ini bisa tertib dan juga tidak dimintai kutipan oleh para ormas. Dan itulah tadi pendapat dari narasumber yang sudah ada di Pasar Induk Kramat Jati. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih Novan Zam langsung dari Pasar Kramat Jati. Ini meminta tanggapan para pedagang mengenai aksi premanisme yang berkedok ormas ya. Saya minta tanggapan dari Pak Arianto. Pak Arianto, apakah selama ini memang kepolisian tidak memiliki data dan strategi untuk mendeteksi lebih awal tindakan-tindakan premanisme seperti di pasar-pasar yang secara konkret begitu Pak? Sejak dulu sudah punya polisi itu data. Tapi kalau terhadap data itu ya kebanyakan itu polisi yang terdepan itu tidak begitu sensitif ya kalau menanggapi kayak gitu itu. Karena apa itu kan misalkan pemalakan di situ ya. Itu tadi yang bilang kalau pelapornya itu tidak lapor, polisi kan tidak tahu ya. Tapi kemudian kalau polisi dilaporin, polisi misalkan harusnya kan menindak gitu ya. Tetapi di situ terjadi keengganan ataupun kesulitan daripada polisi karena apa? Sampai sekarang itu polisi kalau menangkap suatu kejadian kayak gitu, kan dia risikonya kan bisa nangkap, manggil itu yang dipalak itu sebagai saksi, di BAP, terus kemudian menahan ini, kemudian di BAP sampai 3 bulan baru dikirim ke kejaksaan. Jadi untuk kasus satu yang sepele itu aja satu ya, percobaan pemalakan nggak jadi itu butuh waktu yang panjang. Itu makanya saya tadi menimpali Pak Sugeng tadi ya. Terus Pak nanti yang 3.000 itu yang ditangkap mau diapain itu kan? Gitu. Nah ini saya mulai forum ini saya mengusulkan kepada pemerintah nih, kasih polisi aparat penegakan hukum itu fasilitas hukum supaya apabila ada kasus-kasus yang butuh penanganan cepat itu dikasih prosedurnya. Selama ini kan kalau penindakan kejahatan semua kan pada KUHAP. Di dalam KUHAP itu kalau ada suatu penindakan harus dipakai surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, penangkapan mana berita dan sebagainya. Kan panjang sekali. Terlalu panjang prosesnya. Panjang sekali ini. Ya, proses yang panjang ini nanti bisa dipotong begitu ya. Mudah-mudahan KUHAP yang baru ini itu penampung kayak gitu. Jadi kita harus ada ya penyelesaian kasus-kasus yang harus cepat, misalkan kayak ditilang atau tipiring dan sebagainya itu. Sehingga nanti kalau untuk kasus premanisme ini, kalau yang kecil-kecil cukup pakai tipiring itu aja, tak itu selesai, sehingga tidak harus numpuk pakai operasi ini. Saya juga nggak tahu nanti hasil daripada yang 3.000 itu mau diapain. Nah, yang kedua yang saya usulkan adalah di dalam aturan KUHAP itu harus ada juga restorasi justice. Jadi penyelesaian kan ini semua preman kan tidak harus dihukum kan. Ada yang perlu dibina, kan minta dibina gitu. Nah itu harusnya ada mekanisme untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kecil itu di restorasi justice, yaitu diselesaikan dengan pembinaan dengan cara cepat sehingga tidak harus makan waktu ke sana itu tadi. Selama itu tidak ada Pak, jangan harap polisi itu bisa menyelesaikan semua kasus-kasus yang sekarang ada tercatat yang dilaporkan polisi aja. Ada 350.000 kasus Pak itu di Mabes ini Pak. Itu kasus yang dilaporkan loh ya. Belum yang kasus-kasus yang itu tadi kalau peramaian yang banyak itu. Nah itu saya kira kita jangan terlalu ribut dengan ini tapi harus ada solusi dong. Kita nyarankan pada solusi itu. Pak Sugeng, kalau misalnya kita bahas solusi begitu ya, kan tidak semua aksi premanisme ini terafiliasi dengan ormas tertentu begitu ya. Ada yang bisa berdiri sendiri atau ada yang setelah diperiksa tidak mengaku begitu. Apa solusi yang bisa diberikan untuk bisa dibilang preman perseorangan ini, Pak? Mungkin Ari Ginanjar mesti dihadirkan untuk memberikan. Jadi karena kalau tadi kita bahas ormas kan tinggal dicabut izinnya dan segala macam. Tapi kalau perorangan seperti ini artinya solusinya nggak mudah ya. Ini bisa disebut kalau aksi premanisme marak, kita bangsa yang negara yang gagal nih. Ya, menghadirkan kesejahteraan itu yang pertama ya. Kesejahteraan kan bukan hanya ekonomi ya, kesejahteraan jiwa juga. Sementara klaim kita sebagai negara yang agamis kita nyatakan ya. Nah jadi problemnya ya seluruh stakeholder, dia tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, kemudian juga stakeholder pengusaha harus juga diberi kesempatan ya, jangan dipalakin untuk mengurus ini. Karena buat polisi hanya
sebagai penyelesaian residu daripada proses sosial yang gagal. Proses sosial yang gagal tidak menjaterakan, memunculkan kan preman. Polisi kan di ujung, ya. Ada konsep polisi RW ya, saya pernah dengar ya, polisi RW, yaitu bahwa polisi yang berdiam di satu wilayah RW menjadi dinamisator, fasilitator, dan juga tokoh ya. Tetapi ini kan membutuhkan seorang polisi yang superhero. Sementara polisi, stereotip masyarakat terhadap anggota polisi itu negatif. Ya. Nah oleh karena itu buat polisi ya, polisi RW ini harus diseriusi ya, di mana polisi juga yang berada di wilayah, kalau Babin Kamtibmas sudah terlatih ya, kalau Babin Kamtibmas ya, karena dia tiap hari. Nah polisi-polisi yang di wilayah itu untuk dididik menjadi tokoh panutan, karena dia punya ilmu untuk pengendalian ketertiban ya. Ilmunya karena memang polisi. Yang kedua kalau jadi tokoh panutan dia bisa menjadi dinamisator nih. Berarti kepercayaan masyarakat yang harus dibangun kepada aparat begitu ya. Iya ya, pada aparat gitu ya. Jadi seperti itulah. Karena ini tugasnya polisi. Tapi yang miss selama ini apa dari pola penindakan premanisme yang telah dilakukan? Ketidakmampuan sumber daya kita. Daya tampung rutan sedikit ya. Dana operasional penegakan hukum juga sedikit. Kemampuan profesionalisme anggota juga mungkin yang di bawah itu masih rendah ya. Ini problemnya besar sekali, gitu ya. Atau mungkin salah satunya adalah masyarakat yang malas untuk melapor karena prosedur yang cukup panjang tadi begitu ya. Bukan malas tapi takut. Takut ya. Takut melapor. Takut melapor. Jadi harusnya diberikan saluran seperti apa Pak Haryanto? Ya, agar masyarakat tadi. tidak lagi Jadi takut. gini, intinya ya, mengatasi premanisme itu tadi ada 5 itu tadi semua harus digarap. Tidak hanya pakai penegakan hukum toh, tapi juga upaya pencegahannya juga, pembinaannya juga, koordinasinya juga, dan menghilangkan akar masalahnya. Nah dari 5 itu yang sekarang sudah kita lakukan? Ya sekarang yang baru menonjol ya baru ini kan, yang penegakan hukum ini. Masih ada 4 PR. Kalau tadi pembinaan tadi ya, pembinaan yang sekarang Pak Sugeng itu sudah ada Babin Kamtibmas ya. Babin Kamtibmas itu tujuannya padahal dia pembinaan itu tadi Pak. Letaknya di sini membina masyarakat yang. Tetapi Babin Kamtibmas itu ya coba. Yang namanya membina itu dulu untuk ketika saya jadi Kapolri untuk naruh satu perwira, satu bintara di satu desa aja susah karena satu polsek anggota saya cuma 7 waktu itu. Desanya ada 12. Itu polsek ya gitu ya. Kemudian anggarannya juga waktu itu ya polisi itu dikasih anggaran satu orang Babin Kamtibmas itu belakangan ini saja 50.000 Pak itu. Itu pun baru 30% yang bisa disumbang. Nah kita suruh ngomong apa itu? Untuk perjalanan aja nggak ada Pak. Padahal kalau membina kan kita bisa punya alat kontak. Misalkan kita bina voli, belikan bola voli atau gitu. Itu Pak, jadi cuma ngomong doang. Oke, baik, terima kasih kita tuh Pak cuma Haryanto. harus begini-begini tapi tidak dilengkapi dengan yang memadai gitu. Itulah akibatnya kalau 5 itu tadi lemah, itu tadi tanya ya. Mana yang gagal? Ya 5 ini tadi kurang efektif. Semuanya harus baru bisa kayak gitu. Baik. 5 itu harus semakin sama dikuatkan. komprehensif dikerjakan. Baik, terima kasih Pak Haryanto, Pak Sugeng atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita sama-sama ya harus mencari solusi mengenai premanisme ini agar tidak merajalela terus-terusan. Betul, karena masyarakat takut. Saya mau renovasi rumah aja tiba-tiba udah ada yang datang minta uang keamanan. Terima kasih ya Pak. Salah satu korban ya. Betul. Nah setelah jeda kita punya informasi lainnya pemirsa. Ini akibat sakit hati ditolak rujuk ada seorang warga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang mengancam akan menyebarkan ya video adegan dewasa saat bersama dengan korban. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kami memiliki informasi pilihan untuk Anda. Ini seorang ibu rumah tangga menjadi korban serangan buaya saat mandi di aliran sungai dekat rumahnya di Pekon Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kondisi korban yang parah akibat gigitan buaya kini masih menjalani perawatan di RSUD Abdul Muluk di Bandar Lampung. Korban berhasil diselamatkan warga dari gigitan buaya saat sedang mandi di aliran sungai yang tidak jauh dari rumahnya.
Dalam video yang beredar, tampak warga bergotong royong mengangkat Mariati ke dalam ambulans untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Korban mengalami luka serius dan juga patah tulang pada bagian kaki kirinya. Beberapa bulan lalu di lokasi aliran sungai yang sama, bahkan juga telah memakan korban jiwa. Ini kita harapkan tidak banyak atau tidak ada lagi korban lainnya ya malah. Iya. Harus waspada terhadap buaya. Seorang pria diketahui melakukan aksi pencurian sebuah handphone serta uang jutaan rupiah di Sampang, Madura, Jawa Timur saat kondisi korban sedang tertidur dalam masjid. Dalam rekaman CCTV, pelaku bergerak seorang diri berupaya mengambil sebuah handphone saat korban sedang tertidur di sebuah masjid. Tak hanya itu, pemirsa, pelaku juga mendatangi sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi dan mengambil uang jutaan rupiah yang disimpan di dalam jok motor. Pelaku berinisial BS, warga Banyu Ates, Sampang, Madura, ditangkap polisi di rumahnya. Pelaku mengaku terpaksa mencuri uang lantaran dirinya butuh uang untuk membayar hutang. Informasi lainnya, pemirsa, akibat sakit hati ditolak rujuk, seorang warga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengancam akan menyebarkan video adegan dewasa saat bersama korban. Jadi JY hanya dapat pasrah setelah diamankan petugas kepolisian Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat. JY diamankan usai melakukan aksi penyebaran video porno milik mantan istri siri. Namun karena tidak disetujui anak perempuan korban, akhirnya korban memutuskan untuk memutuskan hubungan bersama dengan pelaku. Selama 8 bulan menikah siri, pasangan ini telah membuat sekitar 400 adegan video porno. Ini banyak sekali ya. Karena pelaku sakit hati, akhirnya pelaku menyebarkan video porno yang diperankan dirinya dan korban kepada masyarakat serta tetangga korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman Undang-Undang ITE maksimal 5 tahun kurungan penjara. 8 bulan 400 video. Jadi kerjanya hari-hari mungkin hanya produksi video ya. Betul. Dan kita akan mengetahui update terkini mengenai kasus ini. Bergabung bersama kami AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Majalengka. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Baik, selamat pagi juga Pak Ari, Pak Ari, tadi dari informasi yang kami dapatkan ada 400 video yang diproduksi oleh pelaku dan juga korban. Apakah seluruh video itu sudah berhasil diamankan Pak? Baik Mas, memang kita sudah mengamankan dari HP dan dari kartu yang dipakai oleh pelaku untuk menyimpan video tersebut. Kita mengetahui lebih dari 400 video ya, lebih dari 400 video yang memang sudah direkam oleh tersangka. Ya Pak Ari, apakah 400 video yang diproduksi ini untuk konsumsi pribadi atau memang ada niat untuk menyebarluaskan atau menjualnya secara komersil? Baik Mbak, dapat saya jelaskan ya. Sebelumnya memang ini berawal dari kisah hubungan nikah siri ya yang ditolak, yang tidak disetujui oleh anak korban, di mana korban dan tersangka sudah memiliki hubungan selama hampir 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Dan ini memang video ini diproduksi untuk konsumsi pribadi, keterangan dari korban dan tersangka pada awalnya. Karena adanya pemutusan hubungan oleh korban, makanya pihak si tersangka merasa tidak suka dan mulai mencari tahu di mana keberadaan mantan istrinya, sedangkan susah untuk dihubungi. Makanya dengan diketahuinya ada nomor telepon anaknya dan juga tetangganya, dikirimkanlah video ini kepada anak korban dan juga kepada tetangga-tetangga korban. Oke. Pak Kasat, ini kalau informasi yang didapatkan kan memang pelaku sudah berhasil ditahan begitu. Bagaimana dengan kondisi korban? Apakah polisi juga sudah mengetahui? Karena balik lagi, ini aib dari 400 videonya sudah tersebar terhadap tetangga dan juga bahkan anak korban ya.
Baik Mas, memang yang disebarkan ini bukan seluruhnya ya. Yang disebarkan ini ada beberapa video yang disebarkan kepada anak korban dan juga tetangga. Tapi bukan semua video yang mereka buat yang disebarkan. Hanya ada beberapa video, dari ke anaknya 2 video, ke tetangga-tetangganya 2 sampai 3 video. Dan ini kita juga sudah amankan dan sudah kita himbau kepada masyarakat yang menerima video-video tersebut untuk tidak disebarluaskan atau dimasukkan kepada media sosial. Iya, Pak Kasat, berapa lama sebenarnya pelaku ini meminta rujuk kepada korban sehingga akhirnya menyebarkan video tersebut? Jadi memang pemutusan hubungan oleh si korban yang membuat tersangka menjadi sakit hati sehingga korban ini sudah mengganti nomor telepon sehingga tersangka tidak bisa menghubungi korban. Dengan hal tersebutlah korban si tersangka ini mencoba mengintimidasi kepada anak ataupun kepada tetangga sehingga si korban nanti akan menghubungi kepada tersangka. Itu tujuannya supaya korban ini mau lagi rujuk dengan banyaknya video yang sudah mereka buat sehingga si korban mau kembali rujuk dengan tersangka. Oke, sebagai ancaman begitu ya, Pak Kasat. Tapi kalau kita bahas mengenai korban lagi begitu, apakah korban juga akan melakukan penuntutan terhadap pelaku karena lagi-lagi video sudah disebarkan begitu? Ini memang berdasarkan laporan daripada korban ya, laporan daripada korban kepada kita sehingga kita bergerak dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka ini terlebih dahulu memang aslinya bukan orang Majalengka, tersangka ini orang Lampung. Sebelumnya kita sempat mencari si tersangka ini dan tersangka sempat kabur terlebih dahulu ke Lampung. Dan pada saat setelah 1 bulan kita cari, tersangka kembali lagi ke sini. Ya, Pak Kasat, apa sebenarnya pekerjaan sehari-hari dari pelaku ini? Dan selama menikah, apakah memang hubungan dengan korban atau istri-istrinya baik-baik saja? Tidak ada masalah? Jadi pekerjaan dari para tersangka ini adalah salah satu karyawan pabrik, buruh di pabrik. Dan hubungan mereka tinggal berjauhan ya dengan keluarga korban ini. Mereka menempati sebuah kos-kosan di suatu kecamatan di Majalengka. Tapi dari hubungan sehari-hari ini tidak terdapat tanda-tanda mereka pernah ribut, mungkin cekcok. Ini hanya ditentang oleh anak daripada korban. Oke, ini tidak mendapatkan restu, berarti sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai rencana pernikahan mereka begitu ya? Hubungannya sudah berapa lama Pak berjalan? Karena memang ini pernikahan siri, pernikahan yang tidak tercatat di dalam, tidak didaftarkan secara kenegaraan. Ini nikah siri dan ini memang tidak pernah dibicarakan mungkin dengan anak korban, sehingga di saat anaknya tahu, keluarganya tahu, dan ini menentang hubungan seperti ini. Hubungan antara korban dan tersangka ini sekitar 8 sampai 1 tahun. 8 bulan sampai 1 tahun. Baik. Terima kasih Pak AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Majalengka atas informasinya. Kita harapkan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Betul, apalagi menyebarkan aib begitu yang dilakukan bersama ya, bisa dijerat Undang-Undang ITE tadi. Baik. Dan usai jeda kita punya informasi lainnya, pemirsa ada tumpukan. Baik, terima kasih. Dan usai jeda pemirsa, ini kita akan kembali dengan informasi adanya tumpukan sampah yang terjadi di TPS 3R Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, tumpukan sampah yang terjadi di TPS 3R Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten membuat warga sekitar khawatir. Pasalnya belatung maksud kami dari tumpukan sampah memasuki lapak mereka berjualan sehingga membuat para pedagang ini sepi pembeli. Aduh, malah ini ada ribuan belatung ya yang menghatui para pedagang maupun masyarakat sekitar karena lamanya tumpukan sampah yang berada di TPS 3R ini tidak dibersihkan sehingga sampah tersebut mengeluarkan bau serta belatung yang merambah ke permukiman. Ada beberapa armada mobil sampah Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini sudah mulai mengangkut begitu ya sampahnya ke TPS Cipecang, dan diketahui sampah yang menumpuk bukan hanya sampah pasar, tapi ada sampah dari warga luar yang membuang sampah ke lokasi ini.
Saat ini sampah yang masih menumpuk di Pasar Ciputat mulai diangkut ke TPS Cipecang. Sementara itu warga sekitar pasar meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan untuk cepat menangani masalah sampah yang menumpuk. Lagi-lagi nih masalah bau dan juga belatung yang mengganggu ya. Ini sangat mengganggu aktivitas para pedagang. Selain itu juga pembeli pasti ogah lah datang ke pasar. Kasihan pembelinya terganggu, masyarakat yang mau belanja juga jadinya bingung. Nah, kira-kira seperti apa kondisi di sana ya? Sudah ada rekan Atika Harahap yang siap memberikan laporan. Silahkan Atika Harahap. Ya baik, selamat pagi Reza, Mala dan juga pemirsa. Coba Anda bayangkan ada gunungan sampah yang menumpuk berada dekat dengan area lokasi tempat tinggal Anda. Inilah Reza, Mala dan juga pemirsa yang sudah bertahun-tahun dialami oleh warga di sekitar Pasar Cantik Ciputat, Tangerang Selatan. Yang mana tumpukan sampah yang kurang lebih ketinggian ini mencapai dengan 5 meter telah menumpuk sudah bertahun-tahun, yang tentunya sangat mengganggu karena tadi pun radius dari 1 kilometer tempat saya parkir dengan dari TPS 3R Ciputat Tangerang Selatan ini sudah sangat tercium aroma bau busuknya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa tumpukan sampah yang sudah bertahun-tahun ini tuh lokasinya dekat dengan area padat pemukiman warga dan banyak sekali para pedagang yang lokasinya persis di seberang dari tumpukan sampah ini sangat mengganggu karena kalau seperti kita ketahui kalau ini kondisinya hujan ini nantinya akan menyebabkan banyaknya belatung karena kalau dilihat sampahnya ini terdiri dari sampah non-organik, plastik, kemudian juga ada logam, namun juga ada sampah organik yaitu sisa-sisa makanan yang tentunya ini menyebabkan aroma yang sangat mengganggu khususnya para pedagang yang ada di Pasar Cantik Ciputat Tangerang Selatan ini. Juru kamera saya Mulia Rahman mungkin akan menggambarkan kepada Anda pemirsa ini lokasi banyaknya air dan juga banyaknya belatung persis di belakang tembok dan bahkan tembok pembatas antara TPS 3R tumpukan sampah dengan pemukiman warga ini sudah jebol kurang lebih 1 tahun yang lalu akibat volume sampah yang sudah menggunung. Bahkan kalau diketahui tidak ada penanganan begitu ya dari Dinas Lingkungan Hidup juga tidak begitu rutin untuk melakukan penanganan sampah yang sangat mengganggu. Dan kalau bisa diceritakan kondisinya untuk para warga yang mencari nafkah sekaligus menjadi tempat tinggalnya ini sangat mengganggu karena ini sangat merusak pencarian mereka begitu. Banyak sekali para pembeli yang tidak datang karena memang sangat terganggu dengan banyaknya belatung yang ada di warung-warung mereka. Apalagi ini warungnya warung sembako yang menjual seperti beras, minyak goreng, kemudian juga ada beberapa pedagang-pedagang makanan. Dan saya akan mengajak Anda, Reza, Mala dan juga pemirsa untuk menanyakan langsung bagaimana sebenarnya kondisinya ini hingga dengan bertahun-tahun belum ada penanganan. Bersama dengan narasumber saya pada pagi hari ini Reza dan juga Mala. Bapak selamat pagi, dengan Bapak siapa? Pak Putu. Pak Putu ini di sini sebagai Pak RT. Pengurus pas sampah. Pak, ini kondisinya tumpukan gunungan sampah ini sudah berapa lama sih Pak? Boleh diceritakan? Hampir 2,5 tahun. Bagaimana tuh Pak? Ya karena tidak keseriusan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Kan ya bagaimanapun kami sebagai bagian dari TPS 3R sebetulnya udah membuat suatu kesepakatan dengan ada pembayaran retribusi yang setiap bulan 6,5 juta. Tapi kenyataannya kewajiban kita jalanin, hak kita tidak dipenuhi, itu aja. Seringkali ya terkendala dengan alasan-alasan cepecang penuh TPA-nya. Terus alasan-alasan kendaraan tidak mencukupi. Itu sering terjadi. Masalahnya kan bagian dari pasar ini kan membutuhkan
pelayanan-pelayanan yang jelas, apakah ini sampah diangkut atau tidak. Karena terjadilah ini penumpukan yang sekarang seperti itu. Berarti kalau tumpukan sampah ini bukan hanya sampah yang disebabkan dari pedagang ataupun aktivitas pasar ya Pak, tapi mungkin ini tumpukan sampah dari mana saja sih Pak? Oh, sebetulnya sampah ini orang beli datang ke pasar itu membawa sampah karena di mana-mana tidak ada pembuangan yang jelas gitu. Makanya saya mengharapkan dari pemerintah untuk membuat bagian bagaimana sampah ini bisa diangkat lah, diangkat. Oleh itu ya, karena itulah kami sebagai pengurus berusaha semaksimal mungkin mengupayakan jangan sampai ada penumpukan sampah di mana-mana. Makanya inilah satu sentral awalnya. Seringkali kan terjadi ini ya karena orang bingung buang sampah, khususnya orang Pamulang, orang Kedaung, orang Ciputat sendiri bingung dibuang di mana sampahnya, apa ditumpuk di rumah dan sebagainya. Makanya buang sini. Ya kami mengumpulkan sampah-sampah ini untuk operasional. Makanya orang buang sampah ini bayar ya 1.000, 2.000. Buat apa? Buat operasional, pembayaran truk, ntar alat berat, seperti itu, Pak. Tumpukan sampah ini sudah diadukan kemana saja Pak? Apa mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin sudah coba melakukan penyisiran sampah, dilakukan untuk menggunakan armada truk mungkin kemana begitu? Ya, pada prinsipnya kita kan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan itu punya kewajiban untuk melayani kami karena kami udah bayar retribusi. Dengan alasan sekarang cepecang penuh itu aja alasannya. Padahal udah harus jelas dia punya kewajiban untuk mengangkat sampah, itu aja Bu. Tapi itu legal Pak ke Cipecang itu Pak, bagaimana? Legal, itu legal. Makanya kami tidak mau bermacam-macam dengan dinas. Kita berusaha sebagai masyarakat ini yang butuh kenyamanan. Makanya kita berusaha inilah ada penumpukan satu pintu. Tapi kan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Awalnya semua ini bagus, tiba-tiba permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Tangerang Selatan ini seperti ini, penumpukan seperti itu Bu. Terima kasih Pak Putu, semoga harapannya bisa didengarkan dan solusi dari pemerintah sekitar juga cepat didistribusikan sesuai dengan harapannya. Itu tadi Reza Mala dan juga pemirsa yang merupakan dari pengawas dari TPS 3R Ciputat ini, yang mana juga disampaikan bahwa ia mengharapkan ada distribusi yang lebih komprehensif lagi, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup Ciputat, karena ini diketahui sampah yang ada di TPS 3R Ciputat ini merupakan tumpukan sampah yang tidak hanya dari para pedagang pasar, namun ini juga tumpukan sampah dari warga-warga sekitar di Ciputat. Dan kami akan mengajak Anda untuk menanyakan, Reza dan juga Mala, dengan pedagang makanan yang kondisinya ini sepertinya sangat tidak baik begitu ya, karena pas di depan dari TPS 3R ini. Bapak, selamat pagi, boleh berbincang sebentar dengan kita. Ini merupakan warung makanan Reza Mala dan juga pemirsa yang 2 hari yang lalu pada saat hujan ini diketahui banyak sekali belatung yang masuk ke dalam warungnya ini, dan warung ini merupakan juga sekaligus tempat tinggal dari Pak Yudi. Bapak, boleh sedikit kita berbincang? Bapak, Pak Yudi ini kan berdagang makanan, tepat di depan dari TPS 3R ini. Pak, kondisi untuk pada saat hujan mungkin gangguannya seperti apa Pak? Ya, gangguan yang dihadapan sekarang itu untuk jualan makanan melosot gitu. Karena apa? Kalau hujan, belatungnya itu selalu masuk ke dalam, masuk ke sawi, masuk ke tempat warung, ya menjijikan lah gitu. Jadi saya berharap untuk ditangani dengan serius, karena bukan masalah jijik atau kesehatan, tapi termasuk juga masyarakat yang selalu mengeluh, termasuk anak-anak kecil gitu. Ini kan tempat mencari nafkah begitu ya Pak ya. Kalau bisa dibilang ini sangat tidak layak begitu. Tapi kondisi sampah ini tuh sudah berapa lama sih Pak? Kalau sampahnya itu sudah lama. Sebelum masuk ke sini, gitu, di dalam bisa dikendalikan gitu.
Tapi semenjak 2 tahun ke 3 tahun ini yang nggak jalan gitu. Jadi sebelumnya itu belatungnya di dalam. Nah sekarang udah masuk ke pinggir, jadi semuanya acak-acakan itu belatungnya kemana-mana. Termasuk kamar-kamar. Berarti harapan kedepannya bagaimana nih Pak? Mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup atau apa? Karena kan ini kan pasti menyebabkan pembeli juga berkurang begitu ya? Ya, saya berharap dengan sangat kepada pemerintah setempat gitu. Ini sini kan tempat bisnis ya. Jadi kalau tempat bisnis ya harus bersih gitu. Jadi bukan untuk meningkatkan penghasilan, juga kesehatan untuk semuanya gitu. Karena dengan adanya tempat sampah seperti ini, itu merugikan semuanya pihak. Terima kasih Pak Yudi, semoga harapannya juga didengarkan oleh pemerintah dan segera ada solusi yang diberikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Siap. Itu tadi Reza dan juga Mala beberapa keluhan yang dirasakan terutama dari pedagang makanan karena tentunya ini sangat tidak layak begitu ya. Menciumnya saja ini sudah sangat mengganggu bagi saya yang baru terhitung berapa jam di sini dan ada fenomena banyaknya belatung yang tampak di mata saya pun ini banyak sekali belatung yang menyebabkan tembok antara TPS dan juga para pedagang ini tidak berjarak lebih dari 3 meter begitu sangat tercium sehingga memang diharapkan ada solusi yang dapat dilakukan kompresif dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga pemerintah sekitar karena ini tentunya sangat mengganggu. Sementara demikian kembali ke Reza dan juga Malah. Jadi kita punya kabar viral nih, ada seorang pensiunan polisi yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga diintimidasi oleh preman saat menertibkan pedagang kaki lima. Dalam video rekaman warga terlihat sejumlah preman sedang mengintimidasi Teguh, kepala keamanan di Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati, Jakarta Timur dengan makian dan sorakan. Mereka tidak terima sebelumnya kepala keamanan pasar melakukan penertiban pedagang kaki lima. Diketahui kelompok preman tersebut diantaranya merupakan pengurus ormas di Pasar Induk. Merasa terancam melihat banyaknya massa, Teguh pun menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti. Gak ada takut-takutnya preman. Bener, ini benar-benar harus ditindak ya. Padahal kepala pasarnya ini pensiunan polisi loh. Makanya, ini benar-benar meresahkan masyarakat ya. Kabar viral berikutnya pemirsa, 2 pemuda dikeroyok puluhan orang saat membeli bensin di sebuah warung. 5 terduga pelaku telah ditangkap. Jadi 2 korban, Ali dan Irfansyah ini beli bensin enceran di sebuah warung kelontong. Gak lama kemudian muncul ada puluhan pemuda konvoi menggunakan motor. Dari rombongan tersebut mereka berbalik arah menghampiri kedua korban dan mengeroyoknya. Aksi pengeroyokan berakhir begitu setelah korban melepas kaos yang dipakai dan pelaku merampas kaos korban yang diduga bergambar salah satu perguruan pencak silat. Bener-bener ya, ini bahaya banget kalau main hakim sendiri. Berikutnya ada polisi yang amankan 1 orang manusia silver yang tertangkap kamera CCTV mengambil mainan kalung emas di salah satu toko perhiasan di Kota Binjai. Dalam rekaman kamera CCTV salah satu toko perhiasan di Jalan Sudirman, Kota Binjai, Sumatera Utara, terlihat pelaku yang berperan sebagai manusia silver meminta sumbangan kepada pengunjung toko yang sedang memperbaiki mainan kalung emasnya. Saat pengunjung toko lengah, pelaku langsung mengambil mainan kalung emas seberat 2,4 gram dan meninggalkan toko. Mengetahui mainan kalung emasnya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota. Kurang dari 24 jam, petugas berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti mainan kalung emas yang sudah sempat dijual pelaku ke pedagang emas kaki lima.
Masih ada kabar viral untuk Anda, pemirsa. Ini aksi pencurian handphone di sebuah warung makan terekam jelas kamera pengawas atau CCTV. Jadi ini pelaku yang menggunakan atribut ojek online ini berhasil menggasak satu unit handphone saat pemilik warung sibuk masak ya. Jadi dalam video yang beredar ini pemirsa, ada seorang pria yang menggunakan jaket ojek online menunggu pesanan dari sebuah warung makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gak lama berselang, jadi pria tersebut mendekati sebuah meja yang di atasnya ternyata ada sebuah handphone. Melihat pemilik warung dan karyawan sibuk, pria tersebut dengan sigap menggasak handphone dan juga kabur. Jadi menurut korban, aksi pencurian tersebut memang sudah 3 kali terjadi ya. Korban selanjutnya melaporkan peristiwa ke kepolisian dengan membawa alat bukti, yaitu rekaman CCTV yang tadi sudah tersebar. Harus hati-hati ya. Ini merugikan ojol ya kalau selalu menggunakan atribut-atribut ojol dalam melakukan aksinya. Tapi kewaspadaan juga perlu karena tadi dibilang sudah 3 kali jadi korban. Konsentrasi dalam memasak boleh, tapi tetap fokus sama barang kepemilikan pribadi ya. Berikutnya ada truk pengangkut BBM milik Pertamina yang mengalami kecelakaan dan menabrak kios bakso serta kios cat di Jalan Dr. Sumarmo, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kecelakaan terjadi setelah truk Pertamina tersebut mencoba menghindari kendaraan lain yang berhenti karena ada pejalan kaki yang menyeberang. Dari rekaman kamera pengawas CCTV terlihat truk pengangkut BBM Pertamina tersebut naik ke trotoar dan menabrak 2 kios setelah menghindari kendaraan yang berhenti karena ada pejalan kaki yang menyeberang. Setelah menabrak kios, kondisi truk mengalami ringsek pada bagian depan dengan kaca depan truk yang pecah. Sementara 2 kios yang ditabrak truk Pertamina tersebut rusak berat. Meski begitu, 2 kios tersebut masih dalam kondisi tutup sehingga tidak menimbulkan korban. Tidak ada korban dalam musibah kecelakaan ini, sementara truk pengangkut BBM Pertamina dievakuasi petugas unit Lantas Polsek Cakung, Jakarta Timur. Untungnya masih tutup pokoknya. Betul. Ya, makan nasi sampai makan nasi bertemu dengan Ibu Jumpa. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Jadi informasi viral tadi akan mengakhiri jumpa kita pagi hari ini ya. Ya, saya Andi Kumala. Dan saya Reza Baluel. Kita ketemu lagi besok pagi pukul 6.30 di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.